Assalamualaikum. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta tetap patuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Mari kita simak tayangan video berikut. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada bunga mawar, melati, anggrek, dan bougainville, atau yang kita kenal dengan bunga kertas. Bunga nasional Indonesia. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji diperoleh dari bunga. Bunga juga menghasilkan buah. Umumnya, bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Ada pula bunga tumbuhan yang tidak memiliki semua bagian tersebut. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka karena keberadaannya yang sangat langka. Sekarang, tugas anak-anak adalah memilih salah satu bunga nasional Indonesia, kemudian tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan ciri-ciri meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Di sini, Miss Deli akan memberikan contoh ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Pertama, bunga Rafflesia arnoldi merupakan tanaman parasit, tidak memiliki akar, daun, dan tangkai. Kedua, satu bunga terdiri dari 5 kelopak bunga yang mengelilingi sebuah bagian menyerupai centong. Ketiga, berwarna orange dengan bintik-bintik berwarna putih. Keempat, mengeluarkan bau yang busuk. Kelima, pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Dan yang keenam, bunga Rafflesia arnoldi ditemukan di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Bengkulu. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Untuk membuat suatu karya seni,
Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Hari ini kita akan membuat kerajinan mozaik menggunakan kertas berwarna dengan menerapkan teknik potong. Langkah-langkah membuat kerajinan mozaik. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, potong kertas berwarna menjadi ukuran yang lebih kecil. Ketiga, buatlah pola gambar dengan tema tumbuhan. Keempat, tempelkan potongan kertas berwarna pada pola gambar yang sudah dibuat. Sekarang, lihat proses pembuatan kerajinan mozaik yuk. Kalian boleh bebas menggunakan kertas berwarna apa saja. Di sini, kertas berwarna yang digunakan adalah kertas origami. Sudah selesai. Sekarang giliran kamu yang membuatnya. Kamu bebas berkreasi ya. Selamat berkreasi anak-anak hebat kelas 3. Kegiatan selanjutnya adalah pembagian bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Operasi hitung pembagian sering digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut langkah-langkah menyelesaikan soal cerita tentang pembagian bilangan. Pertama, baca dan pahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kedua, buatlah kalimat matematika yang sesuai dengan soal. Ketiga, hitunglah dengan cara bersusun. Perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 75 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 vas bunga yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa banyak tangkai bunga mawar di setiap vas? Ayo kita hitung bersama ya anak-anak. Pada soal diketahui terdapat 75 tangkai bunga mawar
yang akan disimpan dalam 3 vas bunga. Berikutnya kita buat kalimat matematikanya ya. Kalimat matematika berdasarkan soal tersebut yaitu 75 dibagi 3, berapa ya hasilnya? Sekarang kita hitung dengan cara bersusun ya. Kita tuliskan seperti ini ya. 75 kita letakkan di dalam seperti ini ya. Karena 75 adalah bilangan yang dibagi. Angka 3-nya kita letakkan di luar. Karena angka 3 merupakan bilangan pembagi. Langkah pertama, kita mulai membagi bilangan yang paling depan, yaitu 7. Apakah 7 bisa dibagi 3? Tentu bisa ya. Kita hitung pembagiannya dengan teknik pengurangan berulang seperti ini. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Apakah 1 bisa dikurangi dengan 3? Tentu tidak ya. Berarti sudah habis ya pengurangannya. Nah, sekarang kita lihat angka 3-nya di pengurangan berulang ada berapa? 1, 2. Maka hasil pembagian 7 dibagi 3 sama dengan 2. Kita tuliskan angka 2-nya di sini ya. Langkah kedua, kita kalikan bilangan yang di atas yaitu 2 dengan bilangan pembagi yaitu 3. Maka 2 dikali 3 jawabannya betul 6. 6-nya kita tulis di bawah angka 7 ya. Seperti ini. Langkah ketiga, 7 dikurang 6 jawabannya betul 1. Kemudian kita turunkan angka 5 dan tuliskan di samping angka 1 seperti ini ya. Jadinya 15. Langkah keempat, 15 dibagi dengan bilangan pembaginya yaitu 3. Jawabannya betul sekali, 5. Kita tuliskan hasil baginya yaitu 5 di sini ya. Langkah kelima, 5 dikali dengan bilangan pembagi yaitu 3, maka 5 dikali 3 jawabannya benar sekali, 15. Kita tuliskan di sini ya 15-nya. Langkah selanjutnya, kita kurangkan 15 dikurang 15, hasilnya adalah pintar sekali, 0. Nah, kalau kalian sudah menemukan hasil pengurangannya adalah 0 dan semua angka sudah diturunkan, berarti pembagiannya sudah selesai. Jadi 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25.